Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Kasih Menteri Gratis. Grandmaster Rusia ini lagi kenapa ya? Oke, untuk informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Levitov Chess Christmas Cup, tepatnya pada seri keempat. Sebagai informasi, turnamen ini adalah turnamen internasional yang bisa diikuti oleh siapapun pemain catur di dunia ya, di belahan dunia manapun, termasuk juga bagi admin Tarigan Catur sendiri, yang dimana admin Tarigan Catur mengikuti turnamen ini tepatnya pada seri pertama dan seri ketiga, sedangkan pada seri kedua dan seri keempat, Tarigan Catur atau admin Tarigan Catur hanya sebagai penonton. Oke, mari kita lanjutkan untuk melihat atau menjelaskan tentang informasi pertandingan ini lebih detail ya. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 23.55 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara sesama Grandmaster Rusia, yaitu Grandmaster David Parafian yang menggunakan nama akun Lichess Dropstone dengan rating Lichess 2763 dan rating FIDE 2647 menghadapi Grandmaster Kirill Aleksenko yang memiliki atau menggunakan nama akun Lichess Bilodeaua dengan rating Lichess 2688 dan rating FIDE 2696. Jadi, David Parafian lebih unggul dalam rating Lichess atau rating online, sedangkan Kirill Aleksenko lebih unggul dalam rating FIDE. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Grandmaster David Parafian menggunakan catur buah putih, sedangkan Grandmaster Kirill Aleksenko menggunakan catur buah hitam, yang dimana waktu dari masing-masing pemain tertera di sebelah kanan dari nama akun Lichess-nya ya, yang dimana turnamen ini menggunakan format waktu 3 menit tanpa increment. Oke, kita langsung saja mulai. Grandmaster David Parafian memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas Grandmaster Kirill Aleksenko dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan balasan David Parafian selanjutnya adalah pion menuju petak D4. Ini menandakan bahwa permainan ini masuk dalam pembukaan Scotch Game. Seperti balasan pada umumnya, pion E pukul D4, kuda pukul pion, kuda F6 dengan tempo mengancam pion lemah putih yang ada di petak E4, dan sebelum menjaga pion tersebut, ada langkah selipan terlebih dahulu ya, dengan kuda pukul kuda dan pion B pukul kuda di petak C6. Lalu pion putih tersebut dijaga dengan kuda menuju petak D2, pion D6, pion B3 persiapan Vincenzo gajah, pion G6, gajah B2, gajah G7, gajah D3 semakin mempersolid kekuatan pion putih yang ada di petak pusat, dan hitam membalas dengan rokade pendek. Putih juga melakukan hal yang sama, yaitu rokade pendek. Benteng E8, pion F4, kuda D7 membuka akses gajah berhadapan dengan gajah ya. Jadi di sini langsung saja gajah pukul gajah, raja pukul gajah. Menteri F3, menteri F6, benteng A menuju E1, kuda C5, menteri G3, menteri C3, mengancam kuda putih yang gratis ya di petak D2, dan di sini kuda pindah ke petak C4, gajah pindah ke petak E6. Sebenarnya ini langkah bagus ya. Jadi mengancam kuda putih sebanyak 2 kali, dan nantinya kalau kuda putih ini tidak berpindah, sebenarnya hitam bisa mengharapkan pion tumpuk. Tetapi ternyata balasan gajah menuju petak E6 ini adalah langkah salah menurut analisa komputer. Di sini analisa komputer merekomendasikan langkah terbaik dengan menteri menuju D4 skak. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya seperti ini. Menteri menutup skak, menteri pukul menteri, raja pukul menteri. Pion A5, pion E5, pion D5 mengancam kuda, kuda E3,
gajah E6, benteng menuju petak B1, kuda pukul gajah, pion C pukul kuda di D3, pion C5, benteng F menuju C1, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya dengan gajah menuju petak E6 oleh Grandmaster Kirill Aleksenko. Dan di sini balasan dari putih selanjutnya adalah kuda menuju petak E3. Raja H8, pion F5. Ini adalah langkah yang sangat bagus untuk merusak pertahanan sep raja dari Grandmaster Kirill Aleksenko. Langsung saja pion G pukul F5, pion E pukul F5 mengancam gajah. Sebelum memindahkan gajahnya, Kirill Aleksenko melakukan langkah selipan dengan benteng menuju petak G8 mengancam menteri, dan menteri pindah ke petak H4. Gajah pindah ke petak D5, kuda pukul gajah, pion pukul kuda. Benteng menuju E3, pion F6, pion B4 mengancam kuda, dan pion ini dilindungi oleh menteri ya. Menteri putih maksudnya, sehingga menteri hitam tidak bisa memakannya. Kuda pindah ke petak E4 dan ada benteng menuju petak H3 mengancam skakmat di petak H7, dan langkah ini direspon dengan kuda menuju petak G5 sekaligus dengan tempo mengancam benteng. Benteng menuju petak G3, benteng A menuju E8, pion B5, benteng E1 mengajak pertukaran benteng. Menteri F4 memberikan penjagaan lebih terhadap benteng. Benteng pukul benteng, dan di sini benteng dipukul dengan gajah sekaligus ada open ya, benteng mengancam menteri. Namun ternyata di sini Grandmaster Kirill Aleksenko tidak melihat open tersebut ya. Benteng mengancam menteri tidak melihat, sehingga Grandmaster Kirill Aleksenko melakukan langkah benteng menuju petak E8. Dan jelas ya, langkah terakhir David Parafian yang membuat GM Kirill Aleksenko menyerah, yaitu dengan benteng pukul menteri. Dan tepat di posisi ini, Grandmaster David Parafian menang karena Grandmaster Kirill Aleksenko memutuskan untuk resign dari permainan ini. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.